Training Master di program Simple Resto. Untuk menu master, kita mulai dari kelompok ya. Kita buka di sini, kelompok, tinggal diklik. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ada beverage, cigarette, food, dan lain-lain. Jika mau menambahkan data kelompok yang baru, tinggal kita klik baru di sini. Kelompok ini adalah untuk mencatat secara global ya, pengelompokan item-item atau menu-menu yang kita jual di resto. Klik baru, kemudian misalnya kita mau buat contohnya snack. Misalnya kodenya kita pakai SN, kemudian di keterangan itu untuk namanya itu snack. Oke, setelah itu kita simpan. Snack ini sebenarnya bisa masuk juga ke kelompok lain-lain ya. Kalau mau menghapus, ada misalnya kelompok yang kita salah ketik atau nggak jadi buat, bisa kita pilih di sini mana yang mau dihapus, misalnya snack, kemudian tinggal klik hapus. Kalau udah yakin mau dihapus, tinggal pilih ya. Nah, itu sangat simpel kali untuk buat data kelompok. Kalau udah semua kelompok masuk, tinggal kita keluar lewat menu ini. Kemudian kita ke subkelompok. Ya, subkelompok ini adalah sub dari kelompok-kelompok yang udah kita buat tadi. Kalau untuk buat baru, kita klik di sini. Contohnya, kita misalnya mau buat untuk masakan Bali. Misalnya kodenya adalah F09. Ya, keterangan ini adalah Balinese food. Kemudian kelompoknya di sini masuk ke food, atau bisa klik di sini. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan. Maka di sini sudah ada tambahan di kode kelompoknya food, kodenya F09 itu untuk Balinese food atau masakan Bali. Demikian kalau untuk menu-menu lainnya kita input terus di sini. Kalau sudah selesai, kita keluar lewat tombol ini. Kalau misalnya ada yang mau dihapus, sama seperti di kelompok tadi, tinggal pilih yang mau dihapus, kemudian klik hapus. Kalau yakin dihapus, tinggal pilih ya. Kalau tidak, pilih no. Berarti ini masih ada. Kalau udah, tinggal keluar lewat tombol ini. Kemudian kita ke data menu. Data menu ini adalah menu yang kita jual, atau 3 tingkatan tadi ya, ada kelompok, subkelompok, dan data menu. Ya. Contohnya kita mau buat, kalau tadi ada subkelompoknya Balinese food, misalnya kita mau buat nasi ayam betutu, gitu. Misalnya kita klik baru di sini, kita isi kodenya, misalnya F010, kelompoknya food, ya. Kemudian namanya nasi ayam betutu, subkelompoknya F09, kita bisa ketik atau scroll turun. Oke, satuannya porsi, harga pokok, perkiraan harga pokok 10.000. Kemudian harga jualnya 20.000, berarti profitnya 100%. Kalau dia di stok, ini kita centang. Misalnya nanti kalau kita mau input minuman misalnya, berarti untuk stok ini kita centang. Ya, tapi kalau untuk makanan yang dibuat pada saat ada yang order, berarti itu bukan di stok. Kalau mau input gambar, pasang gambar, bisa pilih di sini. Jika mau diisi gambar, maka gambarnya harus di copy dulu ke komputer ini. Ya, untuk contoh aja ya, kita klik pasang gambar, kemudian bisa kita cari di komputer. Nah, misalnya ini fotonya, sebagai contoh aja ya, kita ambil misalnya ini. Maka di sini akan muncul. Nah, kalau print order ini kalau kita pakai kitchen printer. Kitchen printer mau ngeprint kemana? Apakah ke kitchen atau ke bar? Ya, kalau enggak, pilih no print. Nah, kalau udah, tinggal kita simpan. Maka menunya sudah akan bertambah di sini. Ya, di posisi ini nasi ayam betutu. Ini sudah akan ada. Nah,
Kemudian di input semua menunya sampai selesai. Kalau sudah, tinggal kita keluar lewat tombol ini. Nah, setelah menu kita bisa input bahan baku. Nah, antara menu dan bahan baku ini dia saling berhubungan. Jadi kalau menu-menu yang di stok, kayak misalnya nanti ada aqua, ada teh pucuk gitu ya, itu kita input dulu di data menu sebagai contohnya. Untuk membuat baru kita pilih di sini. Misalnya kita mau buat input untuk minuman teh pucuk ya. Klik baru, kode menunya misalnya T002. Kemudian di sini kita pilih beverage, namanya teh pucuk 30 ml. Kemudian subkelompoknya kita pilih cool drink, satuannya botol. Kemudian untuk harganya, harga pokok kita anggap harganya 1.500. Kemudian harga jualnya 3.500 ya. Kemudian ini di stoknya kita centang stok. Kalau untuk gambar itu bisa opsional, nanti bisa dimasukkan setelah gambarnya di copy ke komputer. Caranya sama seperti yang tadi. Oke, kalau nggak pakai kitchen printer atau bar printer, ini dipilih no aja. Kalau udah kita simpan. Nah, nanti dengan kita centang stok di sini, maka dia otomatis akan masuk ke bahan baku. Sini kita klik simpan. Kita keluar bahan baku. Nah, di sini sudah muncul T002 teh pucuk sesuai dengan yang kita input tadi. Kalau misalnya kita jual dengan satuan yang berbeda, satuan kecil, sedang, besar, di sini bisa dipilih. Tapi pada umumnya untuk program ini, karena programnya simple resto-nya standar, jadi simple, jadi biasanya dipakai satu satuan aja. Oke, di sini tinggal ditambahkan untuk minimum stok. Misalnya minimal kita punya 10, kemudian maksimalnya 50 ya. Stok awal ada berapa? Kalau misalnya program ini dipakai atau dibeli setelah restonya jalan, berarti kan sudah ada tuh saldo-saldo sebelumnya kita input di stok awal ini. Misalnya sekarang ada 8. Oke. Tinggal kita simpan. Nah, maka sudah akan terupdate di sini. Oke, setelah kita simpan, keluar lewat tombol ini. Oke. Kemudian kita ke menu paket. Ya. Paket ini jika kita mau buat misalnya paket breakfast atau paket hemat 1, hemat 2, tergantung ya, itu penamaannya. Nah, kita buat kode paketnya. Untuk baru, klik baru, kemudian misalnya kodenya PK001, namanya paket hemat 1 ya, mungkin nanti ada paket hemat 2 dan yang lainnya. Kelompoknya sebelumnya sih kita mestinya buat di kelompok paket ya, biar terpisah, karena ini kita belum buat, jadi bisa dimasukkan ke kelompok lain dulu, nanti bisa diedit lagi. Satuannya misalnya per paket, harga pokok nanti bisa diisi setelah kita masukkan isi-isi paketnya. Nanti ini bisa diupdate ya. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, ini ada pertanyaan apakah input detail paket sekarang atau input isinya. Kita pilih yes. Nah, ini paketnya, ini kita centang update harga supaya nanti harganya update. Nah, kemudian di sini akan pilih kodenya. Panggil kodenya, isi-isi paketnya itu apa aja. Misalnya kalau tadi misalnya ada nasi ayam betutu misalnya, bisa lewat ini juga. Ya, dari sini bisa kita ketik untuk kodenya, misalnya isinya adalah nasi ayam betutu. Nasi ayam betutunya 1. Kemudian untuk minumannya teh ya. Teh pucuk tadi 1. Misalnya nanti ada apa lagi snacknya atau tambahan ayam goreng misalnya, atau tambahan cake ya. Nah, ini misalnya udah cake nya 1. Nah, udah
Jadi ini HPP-nya sekian, harga jual, kalau jual ecerannya sekian. Tinggal kita simpan. Nanti harga ini akan ngupdate ke sini. Nah, setelah harganya update, karena kalau paket itu biasanya kan lebih murah ya daripada harga belinya satu-satu, maka di sini akan kita ubah. Kalau harga ecernya atau harga satuannya sampai 28.500, misalnya ini hanya 25.000. Ya. Oke, tinggal kita simpan. Nah, makanya di sini sudah tersimpan. Kalau ada paket-paket lainnya, semua diinput di sini. Kalau sudah selesai, keluar lewat tombol ini. Oke. Kemudian kita ke happy hour menu. Happy hour ini adalah menu-menu yang didiskon pada jam-jam tertentu atau pada tanggal tertentu. Pada umumnya itu kalau di lapangan biasanya antara jam 3 sampai jam 5 sore, itu Senin sampai Jumat, itu pada umumnya. Tapi disesuaikan lagi dengan kebijakan restonya. Misalnya hari Minggu, biar customernya datang lebih pagi, jadi disetting happy hour-nya hari Minggu pagi, itu boleh-boleh aja ya. Untuk inputnya kita klik baru, kemudian di sini kita pilih kodenya yang mau masukkan ke happy hour, misalnya ini nasi ayam betutu tadi ya. Nasi ayam betutunya. Nah, untuk happy hour-nya ini pada tanggal tertentu atau jam aja, atau tanggal dan jam ini ya. Kalau kita misalnya pada jamnya aja, ini tidak dicentang, ini kita pilih ya, misalnya jamnya jam 3 PM ya, sampai misalnya jam 17 atau jam 5 PM. Itu dapat diskon atau dijual atau diskon rupiah ya, ini diskon persentase atau diskon rupiah. Misalnya ini dapat diskon 10% ya. Kemudian kita simpan. Nah, jadi nasi ayam betutu pada jam 3 sore sampai jam 5 sore itu diskon persentasenya 10% ya. Kalau kita mau buat contoh lainnya yang pakai misalnya tanggal ya, contoh nasi kuning sedap ya, itu pada tanggal, nah ini misalnya tanggal 1 Juli sampai tanggal 10 Juli itu dapat diskon persentase atau ini diskon rupiah. Misalnya nih di diskon 1.000. Apakah jamnya juga dibatasin? Kalau enggak, kalau semua jam dapat diskon berarti jamnya enggak usah dicentang. Tinggal kita simpan. Maka di sini kita punya dua menu yang masuk ke happy hour. Ada yang pakai tanggal dan ada yang pakai jam. Nah, semuanya diinput di sini. Kalau semua yang termasuk happy hour udah terdata atau terinput semua, keluar lewat tombol ini. Kemudian kita ke happy hour paket. Happy hour paket cara ngisinya sama seperti tadi di happy hour menu, cuman bedanya ini adalah yang didiskon itu atau paketnya. Nah, karena tadi kita punyanya baru buat satu, contoh paket hemat, maka paket hemat ini akan didiskon pada tanggal 7 ini ya, pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 5 misalnya. Di diskonnya 10% ya. Kemudian jamnya bebas, berarti jamnya nggak dicentang. Kita simpan. Oke, berarti diskon 10%. Kalau semua sudah diinput, keluar lewat tombol ini. Setelah happy hour paket, kita ke kartu kredit. Kita klik di kartu kredit. Nah, di sini sudah ada yang terdaftar, ada Amex, ada Visa. Kalau misalnya mau input yang lain, terima yang lain, bisa diinput. Caranya sama, tinggal klik baru di sini, kemudian nanti kita simpan. Karena pada umumnya sih pakai Amex, Visa kayak gitu ya, tapi kalau ada tambahan lain juga bisa diinputkan. Kalau sudah diinput, kita keluar lewat tombol ini. Kemudian kita ke
setelah kartu kredit itu kita ke data waiters ya. Outlet ini kita tidak setting karena untuk di simple resto standar ini outletnya default, jadi hanya satu outlet ya. Karena ini adalah simple resto yang standar. Outletnya tidak kita bahas karena sudah default, outletnya itu hanya satu. Kita ke data waitress, jadi ini untuk input waitress yang ada di resto kita. Kita klik baru, misalnya waitressnya namanya Putu. Di sini nama lengkapnya misalnya Putu Sari. Alamatnya, nah di bawahnya ini hanya untuk info tambahan aja ya, untuk internal. Kalau mau dimasukin lengkap misalnya Jalan Nangka 200X itu boleh aja. Ya. Tapi yang penting di sini adalah kode dan namanya. Karena itu nanti yang akan muncul di struknya. Yang lainnya boleh untuk keterangan tambahan. Setelah itu kita simpan. Oke. Diinput semua waitressnya, kalau sudah diinput keluar tetap lewat tombol ini. Kemudian kita bisa masukkan data guide. Data guide ini untuk tambahan, nanti guide-nya bisa muncul di struknya. Kita pilih baru ya, kodenya, kode guide-nya misalnya Tony, nama lengkapnya ya, alamatnya ya, kota. Nah ini sesuai keperluan ya, kalau perlu nomor teleponnya, kalau dia udah ngasih itu bisa dilengkapi. Dan sini untuk komisi, kalau misalnya pakai persentase, jadi ini berapa persen dari omsetnya, dari penjualannya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara food berapa, beverage berapa, itu enggak ya. Kalau misalnya sistem komisinya pukul rata, misalnya dia dapat 5% dari total belanja, maka diisi di sini. Tapi kalau perhitungan komisinya beda, di sini tidak diisi. Jadi hanya mendapatkan laporan aja. Tony ini berapa omsetnya, nanti komisinya dihitung manual. Oke, kalau misalnya pukul rata komisi 5%, tinggal disimpan. Nah, diinput semua. Kalau sudah selesai diinput, keluar lewat tombol ini. Nah, setelah data guide berarti semua sudah kita input ya untuk master, karena di sini juga sudah sama. Oke, jadi itu untuk kita input data master. Setelah semua master itu masuk, baru nanti kita bisa lanjut ke transaksi.